problem solving. Oke, ini saya sisihkan materi ini. Saya kemarin menimbang proses ya. Tapi menurut saya ini penting banget untuk seorang pengusaha ya, supaya nalar berpikirnya itu nanti cepat gitu. Ya, ini pertama kali kita kalau belajar memang agak mencerna. Ini apa sih step by stepnya? Tapi kalau sudah paham, ini install di dalam bawah sadar kita gitu. Jadi pas kita mau bahas suatu keputusan, kita udah langsung mengacu pada hal ini. Ya, problem solving. Ya, belajar berpikir sistematis. Ini saya juga tuliskan sumber asli dari Practical Problem Solving by Toyota Astra. Ya, Toyota bukan Astra, Toyota. Ini dari Jepang. Ya, nah cuman saya gunakan bahasa saya supaya teman-teman lebih mudah untuk mencerna. Kalau mau dengar bahasa aslinya mungkin agak sedikit tricky. Bahasa aslinya itu, ini kalau bahasanya sudah jadi kan, klarifikasi masalah, alur proses, potensi penyebab, dimulai, terus solusi. Ya, kalau bahasa aslinya apa? Clarify the problem to get real problem. Nah, itu bahasa aslinya. Ya, terus locate area to get point of loss. Ya, itu bahasa aslinya. Punya kan? Jadi mendingan saya buatin pakai bahasa yang mudah aja. Setuju? Ya, balik duluan. Saya sebentar ya. Mindsetnya duluan sebelum kita bicara masalah problem solving. Yang pertama, ya, dalam kita menganalisis suatu permasalahan hingga mencari solusi, itu nomor satu, jangan terburu-buru membuat kesimpulan. Atau kalau istilahnya kita, dulu sangat tren banget kalau kita di asal selalu kita ngomong apa? Don't jump to conclusion. Kan gitu, don't jump to conclusion. Ya, maksudnya apa? Jangan langsung lompat kepada suatu konklusi atau kesimpulan gitu. Kesimpulan dalam suatu permasalahan. Belum tentu itu benar. Ya. Kedua, sebisa mungkin ya kita punya data, baik kuantitatif ataupun kualitatif. Ya. Kayak tadi kita kan setengahnya dari kuantitatif sudah ada. Nah, tapi setengahnya juga kita menggunakan kualitatif. It's okay. Untuk UKM kita bisa pahami. Apalagi bisnisnya masih offline atau semi offline. Terus kemudian bedakan alasan dengan sebab. Kalau om saya atau guru saya mengatakan alasan bisa beribu, sebab hanya satu. Alasan di permukaan, sebab di kedalaman. Ya, kalau dalam NLP sebenarnya surface structure, deep structure. Ya, bisa gini kita ngomong. Kenapa kamu terlambat? Iya mas, tadi macet. Ya, macet itu alasan. Sebabnya kesiangan kamu. Oke. Lanjut ya. Bedakan alasan dengan sebab. Datangin TKP. Jadi kalau sebab itu memang nggak mudah digali ya. Jadi kalau menggali sebab itu perlu kritisan dari kita kan ya. Dalam menanyakan. Nah, datangin TKP bukan hanya katanya. Ini penting banget. Perhatikan baik-baik ya. Tadi itu ya, misalnya kita mengidolakan seseorang. Anda tahu benar ya, dia seperti itu kondisi realnya. Tinggal sudah berapa lama sama dia ya. Sampai Anda bisa melihat seseorang itu pantas menjadikan role model. Itu contohnya simpel gitu. Ya, kalau saya apa? Udahlah, saya datangin dia, kumpul sama dia berhari-hari. Kalau aku jadi supirnya, ya dia tahu ya. Nah, gajian itu jadi supir saya. Ya, sekarang sudah ada Pak Is lagi. Ya, kalau nggak ada Pak Is, kan masih telepon gajian, masih udah nikah. Jan, bisa ada acara. Nggak ada, Jakarta yuk, kan begitu. Ya, makanya ya kenapa gajian kok melotot? Ya karena ya kita ibaratnya sehari-hari lah gitu, kumpul gitu, teman-teman yang paham ya. Jadi mungkin cara ngomongnya gajian pun juga tidak sadar ada kemiripan sama saya kan. Fahmi pun juga ada kemiripan sama saya itu Fahmi kan, cara ngomongnya kan. Nah karena itu sering kumpul ya. Jadi datangin TKP bukan hanya katanya. Kalau istilahnya di Astra itu namanya Genba. Kalau bahasa Inggrisnya go and see, gitu loh. Jangan katanya, enggak. Faktanya di lapangan berbeda. Yang fakta di lapangan itu seringkali apa? Kita ini pas di singgasana memutuskan atau menganalisis, kita tidak terlibat emosi. Karena ada faktor emosional di lapangan sana. Ini tempatnya panas, memang nggak bisa kita ngomong gini nih. Nanti ya, terjadi errornya pasti nih. Kejadian seperti gini, gara-gara apa? Tempatnya panas. Itu contoh begitu. Ya, pas kita cuma foto-foto lihat kayak tadi itu, nggak ngerti kita. Paham ya? Tadi kan cuma sekedar simulasi kan. Harusnya ada terdata di lapangan. Iya, ini ada yang nggak terdeteksi di laporan tadi. Ya, oke. Kemudian
gali dari beberapa sumber, jangan percaya dari satu sumber tok. Nah ini juga jadi kebiasaan saya, kalau seandainya orang curhat ke tempat saya terima. Terus besok saya tanya sumber yang lain. Saya gali sumber yang lain, bukan untuk mengadu domba sih enggak. Saya tanya sumber yang lain, saya cuma kepengen tahu. Tapi saya tanyanya tidak mengatakan dari si A ngomong begini, kamu bagaimana? Enggak begitu. Kalau itu namanya konfrontir. Ya, strateginya berbeda. Jadi saya tanya beberapa sumber supaya kita dapat yang objektif gitu loh. Ya, kita dapat sebab, bukan dapat alasan lagi. Terus ingat ya, informasi belum tentu fakta. Ini juga sering disebutkan the map doesn't mean territory. Ini artinya seperti itu. Ya, salah satunya. Ya. Jadi apa yang terlihat apalagi di sosial media, ya, contoh begini nih, Aldila, dia punya follower berapa? 150 juta. Ribu, kan tapi ada satu lagi ya. Yang satu lagi berapa followernya? 3 juta, ya. Ya, dia punya follower 3 juta. Tapi kalau lihat Aldila masih oke lah ya. Dia orang bilang bisa bicara kan. Saya punya seorang admin, ya, satu tokoh Twitter, ya, nggak usah saya sebut siapa namanya, ya, cewek. Kalau Anda baca Twitternya, kelompok-kelompok tuh, sampai itu dia dapat suami pun juga gara-gara baca Twitternya itu, kelompok-kelompok. Tapi si admin Twitter ini, ya, ini kalau Anda ketemu, Anda biasanya berdiri begini, nggak akan ikut di adminnya, nggak pas sama tulisannya itu. Nanti ya, kekuatannya dia, tarik dia pada saat di Twitter itu, ya, the map doesn't mean territory. Ya, yang terlihat, ya, di peta tidak berarti kekuasaannya dia sebenarnya seperti apa. Kita harus ketemu sama dia sebenarnya, baru ngerti. Salah satu contohnya nih, ini anak ini, ya, dulu waktu pas di Jakarta kan, saya masuk Jakarta kan, saya lihat dia. Dia di Jakarta, dia mau pulang ke Jogja. Gue langsung ketawa. Naik pesawat klien. Jadi wah, dia kesana gini, terus. Jadi kalau ngomong orang, udah, nggak bisa mana ini. Ya, dari Jakarta dia naik pesawat ke Jogja, salah masuk pesawat terus Surabaya. Ya, nah, belum selesai. Terus dia kan mau pulang kan dari Surabaya, naik kereta nih, kan, beli pesawat, mungkin lagi kan, udah habis duitnya. Naik pesawat dari, kan nggak ada langsung ke Jogja. Jadi dari Surabaya, ya dapatnya ke Semarang baru ke Jogja, ya. Jadi kan jurusannya Surabaya Jakarta, tapi berhenti di Semarang. Dia beli itu tiketnya. Dari Surabaya, bablas lagi ke Jakarta lagi. Nanti ya, sampai dari Jakarta lagi, baru naik bus, udah habis duitnya, kan? Nah, Jogja nggak mungkin salah, saya pakai bus kan, ya. Kira-kira tanya seperti apa? Nah, ini Anda harus ngerti, di lapangan itu berbeda. Nah, yang sering juga kita terjadi itu apa? Kita menilai seseorang itu, pas ada yang nge-tweet, atau bukan nge-tweet, sekarang udah jangan tweet ya, ada yang komentar ya di tempat kita, itu kita anggap itu suatu kekuatan yang sama. Kenapa? Karena kita melihat emosional sesungguhnya dia seperti apa. Nah, kalau saya ada yang komentar nyinyir sama saya, yang saya lihat apa timeline-nya duluan. Saya lihat profilnya, saya lihat timeline-nya, saya lihat fotonya, usianya berapa, saya lihat, oh, ini nggak usah ditanya ini. Kalian paham nggak, teman-teman? Supaya kita harus ngerti sesungguhnya seperti apa. Kalau perlu banget dilayani pun juga sebaiknya kita ketemu lah. Nggak, atau kita kontak, kita cek duluan. Kadang-kadang itu juga akun fake. Ya, tampaknya berarti wow ya, pas gitu ketemu, ya belum. Ya. Langsung kan turun ya. Nah ini penting banget, jadi nggak usah minder dalam proses negosiasi pun juga. Saya sering menemui hal seperti itu. Kelihatannya gede itu ya, saya hangat juga ya, takut-takutin gitu ya. Oke, yang terakhir cari solusi bukan kambing hitam ya. Nah ini yang sering saya bilang sama teman-teman. Kadang-kadang teman-teman datang ke tempat saya curhat ya, itu ya alhamdulillah jadi tempat curhat ya, buat banyak orang. Cuman gini, kalau saya bilang, kalau saya itu terlalu empati, rontok Tuhan saya. Ya, soalnya apa? Banyak curhat kan gitu. Ya, kayak sama Ayu makanya. Kadang kalau si Ayu aja udah nangis-nangis, saya cuma ketawain. Itu kamu nangis ya? Mana Ayu ada di sini? Waduh, ya. Ini kamu nangis, jadi kamu ketawa.
Saya masih bisa bilang seperti itu. Jadi mungkin orang bilang saya hatinya agak sedikit teguh ya. Tapi buat saya apa? Saya sering apa? Bilang, sebentar, solusinya apa? Kalau kamu datang ke tempatku, kamu harus ngerti. Kamu tidak untuk curhat. Kalau kamu curhat, kamu ke Mama Lemon. Gitu kan? Kamu datang ke tempat kamu dan aku adalah orang yang menganalisa dan aku mencari solusi. Jadi agak sedikit susah kalau curhat ke tempat saya dan saya orangnya bukan tipe orang yang empati. Bahkan saya investigasi sampai dalam. Kalau dia salah nanti, dia misalkan ketahuan, oh ini kemungkinannya bohong atau ada kemungkinan seperti itu, saya investigasi sampai sangat dalam banget. Dan saya kalibrasi micro ekspresinya dia seperti apa. Ketidakkonsistennya dia dalam berbicara. Sampai ketemu seperti itu. Oke ya, lanjut ya. Kualifikasi masalah, alur proses, potensi penyebab, 5 kenapa, solusi dan uji solusi. Kita akan bahas satu persatu. Ada 6 ya. Harusnya itu sebenarnya ada 5 aja dan cukup. Cuman saya berikan uji solusi supaya teman-teman gak lupa. Yang pertama, klarifikasi masalah. Bahasa aslinya adalah clarify the problem. To get real problem. Jadi yang kita harus tahu bahwa tidak semua masalah itu jadi masalah. Oke ya, sampai contoh. Ini tempat tinggal Anda, anggap aja begitu. Di suatu malam ada orang masuk ke rumah Anda. Katakanlah rumah Anda ini nggak ada AC-nya, terus Anda buka. Itunya, ada orang masuk, nggak pakai kelonumon, Dia masuk ke rumah Anda, terus dia duduk di kursi yang sebelah kanan, yang warna pink. Duduk. Ada remote, diambil, remote TV dinyalakan. Nonton TV itu. Anda kenal? Nggak kenal. Anda duduk sebelah situ. Nomor 1 ya, orang nggak diundang. Bukan rumahnya dia nyalain lagi. Ada popcorn dimakan lagi sama dia. Minumannya diminum. Terus ada dia bilang ini. Dia lihat sekitar terus dia bilang ini. Ini interiormu salah. Dia itu nggak match sama kursinya. Kursi kok beda ya. Itu karpet di bawah sini juga. Ini buat saya nggak manfaat juga. Karpet itu buat duduk. Dia ngomong gitu sama Anda. Anda kenal. Dia ngasih masukan kepada Anda. Anda mau dengerin nggak? Apa yang Anda lakukan? Anda tanya sama dia. Mas. Kata ini. Berkafet. Kamu siapa berarti? Ya kan? Kurang lebih kita tanya begitu kan? Nah, katakanlah dia nyebutin namanya lah. Selanjutnya apa? Kita mau dengerin dia nggak? Oke lah, kita positive thinking. Kita dengerin dia. Boleh tahu mas profesi mas apa? Kan kurang lebih kita tanya duluan seperti itu kan? Experience-nya mas apa? Track record-nya apa? Kok mas bisa memberikan suatu penilaian seperti ini? Anggap aja ini kan advice gratis betul. Tapi kita akan tanya duluan, kamu siapa dan kamu ngasih advice sama aku? Siapa bukan berarti kamu siapa, aku siapa? Bukan, maksudnya bukan begitu. Kamu siapa dalam arti kamu profesimu apa? Paham nggak sama saya? Kalau ada interior designer, saya dengerin. Paham nggak? Tapi Anda pengalaman interior tidak ada, terus Anda ngomong ini jelek. Anda mau dengerin nggak? Paham nggak? Nah, jadi banyak yang seperti itu kejadian. Contoh ini, datang ke tempat kita ngomong desainku jelek. Kita mau dengerin nggak? Nah, siapa dia itu? Ngerti ya? Ini yang ngomong siapa itu? Terus ada nggak yang standarisasi yang bagus itu seperti apa? Harusnya seperti apa? Gitu. Nah, siapa dia? Kompetensinya dia atau dia kompeten atau tidak? Standarisasi desain bagus itu seperti apa? Dan customer kita juga mengatakan benar atau tidak, tertarik atau tidak dalam hal seperti itu. Apa dampaknya? Paham ya maksudnya? Nah, yang sama seperti itu. Kalau orang buat saya kasih masukan, saya terima sebagai informasi, bukan sebagai suatu perintah. Banyak dari teman-teman kan mungkin menganggap informasi adalah perintah dan sebaliknya. Perintah adalah informasi. Itu kalau di dalam NLP namanya internal dan eksternal kan. Kalau saya tipenya internal, saya suatu saat pas di tes saya ada tipe internal. Internal itu gini. Kebenaran itu ada dalam diri saya, sesuatu seperti itu. Saya memutuskan, orang tua memberikan informasi. Jadi kalau udah seperti gini susah digoyang.
susah dipengaruhi. Nah, jadi balik lagi. Pada saat di testing saya tipe internal, ada testingnya diisi. Terus saya protes sama guru saya, Bapak Guru, Pak, maaf Pak, saya mau tanya Pak, ini kan saya testingnya tipe internal Pak, tapi menurut saya itu eksternal Pak. Maksud eksternal itu saya mau mendengarkan informasi orang lain gitu loh, ya. Saya bisa menerima informasi dan kemudian saya olah menjadi sebagai suatu keputusan di diri saya. Ya. Menurut saya, ya, saya itu eksternal Pak. Nah, kalau gitu Pak saya internal. Enggak Pak, saya eksternal. Karena Pak saya ngomong menurut saya, itulah Pak saya internal. Oke ya, lanjut. Tapi tidak selamanya namanya internal itu adalah internal murni. Oke, lanjut ya. Jadi tidak selalu kita bisa disebut namanya internal murni, nggak ada gitu kan, nggak ada kita tipe visual murni, nggak. Makanya sebutnya kan certain konteks kan begitu, dalam konteks tertentu. Oke, balik ke desain ya tadi ya teman-teman. Jadi kalau ada masukan dari orang, ya kita filter duluan, ya belum tentu itu adalah suatu fakta, mungkin cuma sekedar informasi. Oke, nah contohnya juga nih, Anda mendapatkan suatu problem nih. Target nggak capai, ya 100 juta per bulan, mencapai cuma 50 juta. Masalah nggak? Masalahnya itu targetnya nggak tercapai atau masalahnya adalah salah membuat target. Ngerti nggak? Paham ya maksudnya? Ya kita juga harus menghitung seperti kemarin kan, yang semalam tadi ada PR menghitung kapasitas produksi kita harus hitung. Ya nggak? Realistis nggak targetnya? Ya dari mana dapat angka 100 juta itu? Paham ya? Yang dimaksud ya. Jadi apa itu problem? Kalau itu masalah bagi kita, dari mana dapat angka 100 juta? Apakah kapasitas produksinya terpenuhi? Nah ini penting. Oke, lanjut. Belum nikah? Belum. Itu masalah nggak sih? Kan begitu. Ya. Nah, ada masalah? Ya. Perkataan orang atau kebutuhan Anda? Gitu. Kalau masih bisa puasa, kenapa nggak puasa? Tapi nanti harus cari point of cost-nya. Terus cari point of cost-nya, ternyata ada point of cost-nya gitu. Oke ya, foto right by formula ya. Jadi jangan di foto-foto ya sini. Oke, lanjut ya. Nah, jadi dari mana kita menilai suatu masalah itu benar sebagai suatu masalah? Ya, kita makanya harus menciptakan yang disebut namanya standarisasinya. Ya, kita membuat KS-KD-nya, ya, KS kondisi sekarang, kondisi yang diinginkan dan pencapaiannya. Suatu masalah itu bisa dikatakan masalah jika targetnya sudah benar kan, yang kita buat sesuai dengan kapasitas kita, tapi tidak tercapai, ya, jadi ada deviasi antara target dan pencapaian. Baik ya, komplain dari mayoritas pelanggan. Ini juga termasuk bisa dikatakan problem. Kalau komplain dari sedikit pelanggan belum tentu problem. Bisa jadi salah target pasar. Paham nggak? Mas, ini Mas banyak yang ngomong gini Mas. Banyak itu berapa banyak? Harus kritis kita. Kalau kita misalkan jadi owner nih, kita ngomong sama manajer kita, harus kritis. Berapa banyak? Ada datanya nggak? Saya sering ngomong sama manajer seperti itu. Ya, ada datanya nggak? Ya, saya minta. Makanya CS itu kalau dihubungkan dengan artificial intelligence atau analisis big datanya, itu akan keluar. Dan dengan analisis big data dengan AI, ya, dengan big datanya akan keluar frequently asked question, ya, atau frequently complain, keyword yang paling sering apa saja. Nah, atau grouping keyword, ya. Ini ketahuan nih, problem ini sebenarnya. Itu keluar, datanya ada. Nah, kalau nggak seperti itu, kita obrak-abrik manual, centangin satu persatu, gitu loh. Ya, CS kita selalu laporan, ya. Nah, ada kan problem lain yang lebih mendesak, ini juga penting. Karena pas gitu kita prioritaskan, misalnya ada 5 problem. Sekarang mana yang paling mendesak problemnya? Paham ya teman-teman? Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas, nama saya Ade dari Cianjur. Mas Ade, jadi guru SMK? Kebetulan status saya guru honor Pak.
Udah 15 tahun saya masih mondok sampai sekarang. Wah. Itu namanya pengabdian. Tapi beliau lolos tes loh. Ya, testingnya lolos loh. Beda loh, ya. Lanjut, Pak. Saya termasuk orang sombong, Pak. Sombong pada diri sendiri. Dulu orang pada diangkat PNS, yang enggak, saya jadi orang sombong. Biar kata orang saya enggak PNS, tapi rezeki saya lebih dari PNS. Begitu. Sehingga saya berpikir dulu itu ada sekitar saya punya usahanya itu, Pak. Alhamdulillah ketika usahanya apa, Pak Adi? Saya sebetulnya selain honor saya ternak puyuh, Pak. Ternak puyuh, akan tapi itu pun ada desakan dari orang lain yang membutuhkan. Awalnya saya nggak mengenal begitu tentang apa ya, Pak, pinjam uang ke bank itu saya sebetulnya nggak mau sebetulnya dari dulu sampai saat ini. Akan tapi ternyata mendesak. Awalnya saya boleh cerita sedikit, Pak ya? Awalnya saya ternak puyuh itu karena ada seorang ustadz, saya pernah cerita ke teman, seorang ustadz guru ngaji. Dia kesehariannya emang ngaji, guru ngaji, Pak. Mau beli tanah, beliau nggak mampu nawarin ke saya. Akhirnya saya gade ke dia dengan uang yang dari pinjam, yang dari riba itu, Pak. Tapi saya pasrahkan tanahnya ke beliau. Akhirnya dari situ beliau ngajak usaha lagi, ternak puyuh, Pak. Nah di sana mulai berkembang, alhamdulillah. Dan tanah itu pun beliau akhirnya jadi dimiliki, Pak. Awalnya gade sama saya lewat ke bank, tapi bisa dimiliki oleh beliau. Itu. Jadi intinya saya bukan menggade, Pak, tapi dari bahasanya menggade, sehingga beliau punya tanah tersebut. Nah kaitan dengan usaha ini, Pak, saya sebetulnya sampai saat ini untuk mengembangkan usaha ini saya serba ketakutan. Karena biasa di sekolah ya, saya panggil Bapak terus ini. Mohon maaf Mas Jaya ya. Mas Jaya, sebetulnya saya berangkat ke sini itu diutus oleh sekolah. Tapi saya ikut tes melalui usaha pribadi saya. Dan saya ke sini pun perjuangannya sangat berat. Jam 3 kemarin baru di ACC saya berangkat dari Cianjur jam 3. Sampai-sampai saya mau ketinggalan bis dan pesawat gitu. Tapi alhamdulillah itu sudah jalan Allah. Saya sampai di sini, dan sampai sini pun saya nggak booking kamar, Pak, karena takut ketinggalan. Alhamdulillah ada teman saya sangat dermawan, saya nginep di teman saya, Pak, satu kamar. Pak I, terima kasih. Sampai saat ini itu berarti jalan Allah, Pak. Iya. Semua itu kehendak Allah. Nah kaitan dengan usaha saya, sebetulnya saya agak terbagi nih pikirannya. Satu, saya ingin membangun usaha saya. Yang kedua, pulang dari sini saya punya PR yang sangat berat. Bagaimana cara merubah mindset yang anak PJJ itu dari bekerja menjadi pengusaha. Nah, berarti fondasi saya harus kuat dulu, Pak. Saya harus jadi pengusaha dulu sehingga mereka bisa mencontoh saya. Seperti itu. Nah, kaitan dengan itu, sebetulnya saya kan sudah berjalan itu omsetnya kurang lebih di atas 10 juta, Pak. Untuk puyuh ini rata-rata 2000 teman-teman. Kalau tanya kok 10 juta bisa lolos. Jadi kemarin saya tawarkan kepada guru PJJ, ya, saya berikan dispensasi masalah omset, ya, karena kita kan sedang ada proyek sosial nih untuk membuatkan kurikulum di daerah Cianjur sana untuk anak-anak yang PJJ itu yang sebenarnya putus sekolah, namanya seperti itu, putus sekolah SMP, nggak melanjutkan ke SMA atau SMK, terus dipaksa oleh pemerintah untuk melanjutkan, tapi semacam semi remote lah gitu ya. Sekolahnya formalnya cuma 2 hari dalam seminggu, kira-kira begitu. Nah terus dari pihak Seamio itu kan meminta saya untuk membantu membuatkan kurikulum dan pendampingannya. Nah saya itu perlu orang di dalam yang jadi fasilitator di lapangan sana yang nanti bisa mengerti framework kita duluan gitu. Makanya saya menawarkan, tapi tetap harus dites. Ya masalah administrasi saya bisa loloskan, tapi masalah testingnya tetap harus tes. Artinya apa? Harus nonton materi kita. Karena kalau nonton materi kita nggak menguasai, nanti di sini roaming juga ngomongnya kan? Ya, Pak Adi lanjutkan. Betul. Nah ini berkaitan dengan ini, saya juga mempelajari, Pak, tentang tangga bisnis, kemudian dari usaha, dari pedagang menjadi pengusaha ya. Dari bisnis, dari pedagang menjadi pebisnis. Saya ingin bisnis saya ini usianya seperti usia sawit, Pak. Yeah. Nah, saya pergi ke sana nggak mau seperti toge, apalagi dan jagung. Saya ingin seperti sawit.
Nah, kalau boleh masukan buat saya dari Mas Jaya, sebetulnya omset Puyusa ini satu bulan itu bisa di atas 40 juta Pak. Sampai 50 juta pun mampu sebetulnya. Akan tapi keberanian saya itu belum siap. Mengapa saya bisa mengeluarkan statement seperti itu? Karena pasar di Cianjur ini termasuk Cipanas juga sehari itu bisa nyampe minta 5.000 butir per hari Pak. Apalagi Cianjur ke saya pernah datang itu ke ternak saya sampai di atas 10.000 per hari. Nah, keberanian saya yang saya takutkan, banyak bank yang menawari ke saya, itu saya takut karena riba itu. Satu, yang keduanya saya belum berani mendatangkan investor. Seperti itu. Kalau boleh masukan dari Mas Jaya buat saya. Terima kasih. Iya, nanti Mas Adi tonton aja di permodalan dan partnership yang video saya ada, sudah saya bicarakan. Nah, salah satu bentuk permodalan itu sendiri kan bisa didapatkan dari bukan investor, tapi supplier dengan cara dihutangin, ya kan? Nah, hutang tapi hutangnya hutang dagang, misalnya begitu kan? Tidak usah harus pakai bank. Saya juga sekarang benar-benar saya itu ya insya Allah sih sudah tidak akan mau pakai bank lagi. Ya bukan ya masalah riba juga iya, tapi juga saya udah malas ngutang mas. Ya, saya udah malas ngutang gitu. Kadang-kadang gini loh, ada satu psikologisnya itu yang agak sedikit saya pikirkan gini, kita tuh mau ngembangin usaha kok sampai ngoyo sampai ngutang sih, gitu loh, ya kenapa? Itu jadi pertanyaan buat saya gitu, seperti itu, ya. Terus udah gitu ngutangnya bayarnya fix lagi per bulan, dan beda dengan namanya bagi hasil atau partnership. Kalau partnership kan kita tanggung bersama, kita bagi bersama, ya. Nah, jadi intinya Pak Adi nanti bisa pakai prinsipnya itu di ekosistem bisnis itu siapa saja gitu loh, ya. Kalau gampangnya begini loh. Nah, intinya gini, ada input output proses. Ingat ya, input output proses. Ya. Nah, jadi di input output proses itu ada sebelah kirinya kan artinya supplier, sebelah kanannya adalah customer. Betul? Nah, prinsip cash flow adalah yang sebelah kanan dipercepat, yang sebelah kiri diperlambat. Kan prinsipnya begitu aja. Betul? Nah, itu salah satunya atau keduanya. Artinya apa? Pak Ade bisa meminta kepada si calon pembeli untuk ngasih DP atau calon kedua untuk bayar mundur, itu aja ya. Nah, dengan begitu bisa lebih besar kapasitas yang dibeli. Oke ya, saya aja ya teman-teman ya. Jadi terakhir sudah, apakah problem yang lain lebih mendesak atau tidak? Nah, ini harus kita dapatkan duluan ya, prioritasnya yang mana. Informasi ingat belum tentu fakta. Selanjutnya, klarifikasi masalah. Oke, biasakan berbicara dengan data. Kemudian temukan masalah yang sesungguhnya bukan yang perlu dipermasalahkan. Kadang-kadang, wah ini sedikit gini, itu dipermasalahkan. Saya termasuk orang yang sering mempermasalahkan. Ya, contoh begini nih, ya. Lurus itu, nah ini jadi permasalahan buat saya. Ya, kadang-kadang gitu juga. Mindset itu, coba, nah itu benerin. Kadang-kadang nggak penting gitu ya. Ya itu mata saya sering terganggu seperti itu, makanya udah deh, jangan ikuti standar saya, nggak baik. Oke. Alur proses yang kedua. Setelah Anda mendapatkan masalah yang sesungguhnya atau real problem, ya, Anda masuk ke tahapan yang kedua yang disebut namanya alur proses, ya, atau gambarkan prosesnya untuk menemukan letak permasalahannya. Oke. Nah, seperti gini ya urutannya ya. Setelah menemukan masalah yang sesungguhnya, ya, investigasi untuk mengetahui urutan kejadian dari awal hingga akhir. Jadi jangan sampai nanti lompat ke satu tempat itu langsung, oh ini mas masalahnya mas. Enggak, sebentar, aku mau tanya kronologisnya bagaimana. Alur proses seperti kronologis itu digambar. Pertama ini, kedua ini. Mungkin sebagian dari teman-teman gini, mas ini nggak pakai alur mas, alurnya cuma satu aja. Kronologis gitu. Ya, kronologisnya 1, 2, 3, 4. Misalkan konsumen datang, ya, ini masuk ke tempat kemana ke toko kita, ya. Kalau dalam desain thinking namanya touch point kan, touching pointnya itu apa saja. Misalnya dia melihat informasi di sini, kemudian masuk ke dalam, ya. Cuma saya nggak mau pakai desain thinking nih, ya. Karena sudah pakai ini, ya.
Jadi frameworknya nggak saya campur adukan ya. Intinya customer dapat informasi dari mana, kemudian ya dia mendatangi tempat kita, ya melakukan window shopping duluan, habis itu memutuskan apa, bagaimana dan seterusnya, ya. Nah itu kita gambarkan alurnya, oke? Gambar alur investigasi untuk mengetahui urutan kejadian dari awal hingga akhir. Gambarkan alurnya untuk memudahkan pemetaan masalah. Nah simulasikan secara nyata itu kalau seandainya ya ada customer datang itu lebih bagus kita langsung tanya kepada mereka, ya bisa kita wawancara mereka, itu yang terbaik, itu senyata mungkin. Kalau enggak kita yang mensimulasikan. Ya, simulasi yang saya katakan itu, yang sesungguhnya itu loh, teman-teman. Seperti saya katakan, kalau Anda naik motor, atau customer-nya naik motor, ya Anda harus pakai motor. Kalau customer itu kebanyakan naik mobil, nyetir mobil sendiri, ya Anda harus nyetir mobil sendiri. Ya, kalau dia duduk di belakang, Anda harus duduk di belakang. Karena dia akan tahu bahwa contoh begini, Anda duduk di belakang, itu ada blank spot. Ya, pas dia billboard nggak kelihatan. Paham nggak? Ini menentukan. Jadi kecepatan mobil, ya, terus jarak pandangnya, jarak pandang dia duduk di mana, itu menentukan tingginya billboard Anda. Ya, terlalu pendek ketutupan sama mobil di depannya, kalau macet, ya, nah kalau nggak macet beda perkara. Ya, sering terjadi gini nih. Kita datang ke tempat pertemuan. Nah, di pertemuan kita nggak ada begini, tapi lihatnya begini. Kamu lihat begini, di atas kelihatan. Masalahnya kita lihatnya begini nih. Mana ya tokonya? Ternyata saya bekerja di sini. Ngerti ya? Nah, ini kelihatan nih. Nah, begitu nggak kelihatan, kelewatan. Terus udah kelewatan, terus apa? Orang laporan. Oh, saya nggak pernah lihat ya tokomu ya. Di mana? Lo ada mas Tanah Abang. Ya sudah pergi. Lo aku udah lewat sana nggak lihat. Terus kita berkesimpulan apa? Oh iya, toko ditutup izin. Kasar jinnya bisa lain. Padahal jinnya nggak salah. Ya, kita sudut sama jin. Ya, itu kejadian. Sama saya kejadian seperti itu. Ya, sama. Dulu saya nyalain jin. Padahal bukan jin yang salah. Ya, jadi simulasikan senyata mungkin. Terus analisa di mana letak permasalahannya. Terus kemudian kita tandai letak permasalahan tersebut. Ya, di mana? Yang berikutnya masuk ke potensi penyebab, potensi penyebab untuk menemukan penyebab langsungnya itu apa. Oke? Contohnya seperti ini. Tadi kan masalah memasukkan data toko online, itu tempat kejadian perkaranya, TKP-nya, ya. Point of cost, letak permasalahan, ya. Nah, terus kita membuat nih kemungkinannya apa saja, ya. Oh ya, sudah punya domain, terus di situ nggak bisa ngisi. Ya, karena nggak ada keterangan, ya, domain tak tersedia, sudah nyari terus nggak ada, terus dia bilang, aduh nanti dulu deh, aku pikirin lagi, ya, bounce, ya, nggak jadi dilanjutkan transaksinya. Terus ada kolom yang nggak dipahami, ya, gagal berulang kali gagal, itu disebabkan oleh beberapa macam lah, misalkan kayak ada yang nggak diisi atau apa, tapi tidak ada notifikasi juga, ya, terlalu banyak isian, ya, sehingga males, ya, udah tinggalin aja deh, isinya terlalu banyak nih. Itu contoh dia, ya. Nah nanti ini kita investigasi satu persatu. Oh yang memungkinkan apa? Oh ini ternyata ada kolom yang nggak dipahami. Itu misalkan begitu. Itu contohnya aja, ya. Nah ini yang disebut namanya direct cause, ya, atau penyebab langsung. Ini potential causes, ya, atau potensi penyebab, ya. Ini penyebab langsung, ya. Ini langkah-langkahnya apa saja yang mungkin jadi penyebabnya. Tuliskan saja semua kemungkinan yang menjadi penyebab, nggak usah dianalisa dulu. Baru setelah itu dianalisa satu persatu, ya. Kemudian mana yang memungkinkan, itulah penyebab langsung yang paling memungkinkan, paling jawabannya. Dan ini juga sebaiknya kalau ada FGD-nya lebih bagus, kalau ada customer-nya lebih bagus lagi. Ya, kalau ada yang si customer-nya atau dalam artian ini kan customer yang menemukan masalah tersebut, yang membuat masalah, ya. Kita yang membuat masalah, ya, customer korban masalah. Oke, nah lanjut ketemu penyebab langsung, kita tes lagi untuk menemukan akar permasalahannya, ya, dengan menanyakan
5 kenapa? Ini 5 itu bisa jadi 3, ya, bisa jadi 4, bisa jadi 6, ya. Ini cuma istilahnya namanya 5 by, ya. Oke, contohnya begini nih. Tanya dengan 5 kenapa nih? Kenapa penyebab langsung itu bisa terjadi? Dan kemudian kenapa yang kedua, ya? Karena ini, ya. Terus ditanyakan lagi yang karenanya tadi itu penyebabnya, tanyakan lagi kenapa ini terjadi? Karena ini. Tanya lagi kenapa ini terjadi? Karena ini, hingga sampai kenapa yang terakhir sudah mentok, ya. Dan nanti kemudian kita lakukan uji sebaliknya, dikarenakan anu maka terjadi inu, kan begitu. Kalau ini kembali ke tempat penyebab langsung tadi berarti sudah benar. Contohnya langsung deh, ya, biar kita bisa paham, ya. Tanya dengan 5 kenapa. Contoh begini, kenapa A lupa memasukkan baking soda? Ya, tadi kan problemnya adalah pantat nih, terus penyebab langsungnya lupa memasukkan baking soda, ya kan? Point of cost-nya mungkin di bagian adonan, kan begitu kan? Ya, bukan di ovennya, tapi di bagian pengadonnya, ya, bukan di bagian ovennya. Ovennya berjalan dengan baik semuanya, ya. Oke, lanjut ya. Terus kenapa A lupa memasukkan baking soda? Karena dia terinterupsi saat kerja. Kenapa dia terinterupsi? Karena HP-nya bunyi. Kenapa HP-nya bunyi? Karena lupa matiin, kan begitu? Paham nggak? Ya, contoh gitu. Nanti kalau kita udah tanya lagi, kenapa lupa matiin? Nah, itu susah kan? Nah, tapi sudah sampai sini aja sudah cukup, bisa nih. Nanti ada bisa keluar corrective action-nya. Oke? Dan ini diuji kebenaran 5 kenapa? Dikarenakan HP-nya lupa matiin, makanya bunyi. Nah, karena bunyi, maka terinterupsi. Karena terinterupsi, maka lupa memasukkan baking soda. Contohnya begitu. Paham ya? Gampang kan? Gampang ya? Nah, nanti di praktek di lapangan insya Allah lebih gampang. Ya, kemudian kita terapkan solusi. Nah, solusi itu ada 2 solusi sementara sama solusi permanen. Kalau tadi, misalnya solusinya tadi itu dibuat suatu peraturan, ya, bahwa HP harus dikumpulkan pada saat kerja. Itu contoh itu, ya, itu contoh corrective action. Ada sebenarnya temporary corrective action sama permanent corrective action. Kalau di tempat kita sudah biasa, kayak ini CTA atau ini temporary ya, kita sebut CTA. TCA, temporary corrective action, atau PTA, permanent PCA, permanent corrective action, gitu aja. Ya. Temporary mas, ya sudah bisa kita pahami. Kenapa? Karena kalau mau ngoding sampai ke permanennya, ini dibutuhkan waktu 2 bulan mas, ya sudah temporary juga aja. Ya, baik ya. Itu contohnya begitu. Ini saya ambil contoh ya, ilustrasi yang simpel begini. Anda ini nakoda kapal ikan, kan begitu. Kemudian Anda sedang berlabuh dengan tim Anda ke tengah samudra lah begitu ya, Laut Cina Selatan misalnya begitu. Nah, kemudian sudah setengah jalan Anda mendapati kapal Anda bocor. Oke, bahaya dong. Masalah nggak? Masalah nih, bisa tenggelam kan? Nah, Anda memilih balik atau meneruskan mencari ikan? Anda balik, hilang peluang dapat ikan, betul? Padahal ini pas musim, pas bagus-bagusnya, opportunity cost kan? Ya, baik. Tapi Anda teruskan, Anda kena risiko tenggelam. Ada solusi nggak? Nah, tambah kan? Baik. Nah, nambah sementara kan? Ya, nambah sementara bisa bertahan cuma 2 minggu. Nggak apa-apa, mau kita berlabuh cuma paling maksimum 3 hari loh. Contohnya bisa begitu, 3 hari udah balik. Ya, udah lagi dari 3 hari udah balik kok kita kok. Ya, 2 minggu nggak apa-apa lah, kita tambah sementara. Ya, tambah di dalam situ. Kita tambah di, ya. Yang penting kita nggak kehilangan opportunity-nya lagi. Paham ya? Ada yang sama nih, mesin mau berhenti, dibenerin, atau temporary duluan sambil nanti nunggu loading selesai, baru kita benerin. Kan begitu ya? Paham teman-teman ya?